Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tiba ke hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, penutupnya para rasul dan para anbiya. Semoga kita bersama bisa senantiasa ikut ajaran beliau-beliau yang seiring dengan apa yang dibawa dengan muassis para penggerak-penggerak atau disebut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul gerakan ulama, ia ulama. Ulama kata jamak daripada alama, alim. Berarti kalau disebut ulama bisa seluruh dunia itu, termasuk semuanya penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warasul Anbiya, pewaris para nabi, yaitu para alim ulama. Semoga beliau juga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya yang ikut bersama beliau, mendampingi beliau dan mengiring beliau-beliau fi kulli zaman wa kulli makan, pada tiap-tiap tempat atau pada setiap zaman ila yaumil akhir, sampai ke hari penghabisan atau hari kiamat. Amin Allahumma amin. Tentulah kita saya perkenalkan identitas saya dari nama saya Misruhan, bukan Misruhan. Kalau di YouTube namanya Kadite Misruhan Suwanda Kangya. Suwanda itu bapak saya, Kangya itu kepulauan, RT 2 RW 2 Dusun Katapang. Itu bukan nama YouTube, cukup di Kangya itu. Dusun Katapang, Desa Golo-Golo, Kabupaten Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dari Madura, termasuk orang Jawa juga, cuma bahasanya lain. Di Madura itu ada banyak bahasa sebenarnya. Di pulau timur pulau Kepulauan Sumeneb itu, karena di Madura itu yang terbanyak pulaunya Pulau Sumeneb, Kepulauan Sumeneb, Kabupaten paling timur. Ada bahasanya beliau tidak berbahasa Madura, bahasa Bugis, Mandar. Bahasa Mandar itu kayak begini, kalau orangnya cantik atau bagus atau ganteng, malah sok kanan siru katanya. Kan enggak bahasa Madura.
bagus anak itu. Tapi kalau Madura cek bagus anak kanan diri, sangat bagus anak itu. Itu kan lain, malah sogan siru dengan bagus kanan diri. Bahasa Mandar dan bahasa boleh kesat bahasa Kampar. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Sebelumnya dan gula jual sekolah dan gula gak mau ceramah, cuma dan gula acaranya gak ini dalam rangka silaturahim. Silaturahim keangku perkuat ukhuwah Islamiyah. Ketiga aspek lebih keilmuan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah itu mengirakan sesaudara sesama Islam. Tidak kira itu orang Batak, tidak kira itu orang Bugis, tidak kira itu orang Lombok, tidak kira itu orang Jerman, tidak kira semuanya. Ukhuwah Islamiyah. Ada yang dikatakan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan antar negara. Misalnya negara tetangga Islam Singapura, misalnya negara tetangga Islam Malaysia. Ini namanya kita saling ta'arafu, saling kenal mengenal di antara negara ke negara. Itu namanya ukhuwah wataniyah. Yang ketiga namanya ukhuwah basariyah, yaitu persaudaraan global. Tidak kira orang Kristen, tidak kira orang Hindu, tidak kira orang Katolik. Itu namanya ukhuwah basariyah, kesesamaan. Jika dikenal dalam kata bahasa Indonesia paling toleransi. Jadi walaupun tetangganya orang Kristen, tetangganya orang Hindu, itu kita harus saling tutur sapa. Tidak boleh, misalnya bukan orang Islam, nggak boleh teman itu, nggak boleh. Jadi kita harus memakai metode ukhuwah basariyah. Jadi tidak memandang bulu. Bahkan kan kalau teman saya bulan yang ada di Bungur, dia punya pondok pesantren membawa ulum hidayah, mulai tingkat MI sampai tingkat MA. Tenaga pengajarnya alhamdulillah dari Sidogiri, dari Al-Amin Madura Sumeneb, dari Gontor juga ada. Tugas tugas. Alhamdulillah juga saya destinasi memasuki kota Batam ini mulai tanggal 25 Januari. Insya Allah dalam 1 mingguan lagi pulang ke Madura. Alhamdulillah di sini punya teman Kiai Hasanuddin, sehingga bisa ta'arafu, saya kenal dengan panjenengan semua. Ini masih perkenalan Insyaallah karena saya silaturahim dan mau ceramah ya beginilah silaturahim kan.
Kalau kita di ceramah ini langsung ke temanya. Temanya misalnya apa, mengenai sedekah atau mengenai miftahul qulub, membuka hati misalnya, langsung, jadi tidak buang-buang waktu. Ini sambil menunggu salat isya, insyaallah ketika Allah Akbar nanti langsung kita tunggu. Kenapa kita perkenalan dulu? Takut nanti ada tak boleh lagi berkenalan, ya. Nggak, benar. Jadi saya silaturahmi ini khusus minta doa kepada muslimin muslimat, khususnya pun yang majelis ini, minta doanya dan pula membangun pondok pesantren Ma'al Bahraini Azim, di mana maknanya pun dua lautan air yang agung. Kalau di keilmuan itu antara ayat syariat dan hakikat, jadi dicantum. Jadi ngaji jangan ngaji syariat baik dan terus kurpin terdongeng nulis dan panjang sambil ini bakal sosok yo para kancah yo wanita padu ngaji. Ini lagu tarekat dan makrifatek ogo hakikat makin rasa dimdepak sampai ke alam ilahiyah, syiril ilahiyah, alam eko, insyaallah bersah lengi jodoh baru iman itu mantap. Tapi bukan harus tambah mengantapkan syariat, harus tambah menyebarkan syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentulah minta doa kepada ikhwanul muslimin wal muslimat majelis pengajian pada saat ini, di mana pondok Bentula Kabinto sekarang sedang menjalankan pembangunan. Jadi minta dukungan dan doa ikhwan untuk menambah doa. Langkah berikutnya bisa menghubungi nomor Bentula, nomor WA 082337 atau 73 kali 4150. Nomor rekening atau bank pondok, bukan nomor pribadi, nomor pondok, supaya siapa tahu dengan nanti ada misalnya betul dukungan apa saja, misalnya biar tidak repot kayak sama Yayasan langsung nomor pondok lupa juga kemarin apa nomor akun pondok 0334368846. Kalau kurang jelas boleh minta ini nanti tidak apa, minta satu orang cukup, nanti minta kalau ketika ketemu tidak apa, yang enggak nyimpan enggak apa juga. Ini kan cuma minta dukungan, dengan relawan, dengan sukarela, dengan ikhlas hati. Karena kata hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-mu'min lil mu'mini yasuddu ba'du ba'da.
Al-mu'min, orang mukmin, orang yang beriman, lil mu'mini, bagi orang mukmin yang lain, ya sudhu, saling menguatkan satu sama lain, waktu badan satu sama lain. Jadi saling menguatkan bentuk doa, bentuk pemikiran dan lain-lainnya. Baru Islam namanya terkait dengan Islam ukhuwah Islamnya, penyertaan sesaudara sama saudara Islam. Karena kalau majunya pondok di Sumatera bunga Madura bunga, gembira orang Madura, orang Jawa juga gembira. Kalau majunya Islam, saya terapresiasi ke Batam ini pembangunan agama, alhamdulillah sangat padat di sini. Lain dengan 10 tahun kemarin. Dan gula survei mungkin drastis peningkatannya, hampir mungkin 75% lebih daripada 10 tahun yang dulu. Kan ini pulau dikhawatirkan, takut tidak keruan sini orang Muslim, ya kan? Tapi alhamdulillah dengan besarnya sumbangsinya para ulama kita di Jawa, di Sumatera, di Aceh, itu dengan adanya pondok pesantren yang sudah mencetak barang seperti Guntur, Tebuireng, Sukorejo, Guntur dan lain-lain pondok-pondok yang tidak disebut. Kalau Guntur itu sudah internasional, dikenal juga. Alhamdulillah punya alumni kesatria beliau sampai bertebaran sampai ke Batam ini, sehingga bisa jadi Batam yang Islam yang madani di sini. Amin Allahumma amin. Jadi bersyukur kepada para ulama, pengasuh pondok pesantren di mana saja berada. Nanti terakhirnya Fatihah kepada beliau. Bengkulu membuka judul yaitu Miftahul Qulub, dan keutamaan dan fadilah ekor melalui as-sadaqah. Jadi hati itu Miftahul Qulub, membuka hati, yang dibuka hatinya orang-orang mukmin gula berjenengan itu melalui sebab sedekah. Percaya enggak? Percaya. Sedekah itu bisa menerangkan hati. Soalnya kalau orang bakhil tidak terang, raut wajahnya pun enggak enak dipandang. Karena hati kotor, kata Imam Al-Ghazali memberitahu di dalam kitab, banyak kitab referensi beliau termasuk Ihya Ulumuddin tentang gerakan hati. Kata beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, idza arada, apabila orang itu diberi oleh Allah, idza arada Allah fihi talatas, diberi 3 perkara oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang itu tandanya. Yang pertama, al-awwalu fawqah fiddin,
bukan diberi kepahaman secara makna saja, tapi secara tafsir. Alim takwil, orang itu diberi pengetahuan agama, alim penafsiran di bab agama. Itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, tandanya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kealiman, diberi pengetahuan agama. Tapi pengetahuan dua versi, ada pengetahuan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pengetahuan itu pintar tentang agama, tapi maksudnya yang tidak menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu, tujuannya. Kan maka di situ orang-orang yang ikut andil mendukung perjuangan para muassis, para ulama itu harus mobilisina lakutin, harus ikhlas di dalam agama. Itu orang alim, orang paham di dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diridhai oleh Allah, tujuan lain daripada Allah. Tujuan inilah, tujuan itulah, tujuan inilah, tujuan itu, tujuan pangkatlah, tujuan jabatanlah, tujuan pesek dari aturan mani dari orang turis, orang tujuan uang. Nah itu jangan harap beliau akan selamat di akhirat nanti, walaupun beliau tahu di dalam hukum-hukum agama, apalagi sampai korupsi. Oke. Aduh, jadi dua versi. Jadi untuk mencari pengetahuan ilmu harus mukhlisina lahuddin, harus ikhlas di dalam agama. Kalau dikatakan adil, itu sudah keseluruhan. Apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, itu semua mengaku di dalam agama. Boleh kita menerima hadiah, misalnya imam dihadiahi 3 juta sebulan, 2 juta sebulan, gak apa-apa. Cuma niatnya imam itu sendiri harus ikhlas karena Allah, dibagi dan dibagi harus dibagi diterima. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak pernah menerima, dibentuk bang ibunya. Saya bukan tujuan itu memberi ilmu, menyuruh mencari ilmu beliau, kata ibunya. Terus ketika itu Imam Syafi'i lama mencari ilmu, tidak bulan-bulan, tahunya bulannya jadi berapa, jadi orang alim yang luar biasa. Lagi namanya santrinya sudah banyak, bawa unta, bawa ini, bawa harta. Tapi ibunya karena Allah zuhud, maka beliau tidak tetap dikembalikan lagi. Kota dibagi ke fakir miskin dan yatim, diinfakkan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk seperti beliau. Kalau kita bermasjid berpondok tidak apa-apa, diambil uang karena memang butuh dana, terus kita infakkan buat pondok, infakkan buat yayasan, infakkan buat masjid, buat mushola, buat madrasah. Tubuhlah juga jalan-jalan di fisabilillah. Itu yang pertama, fauqa fiddin.
Yang kedua, wasahadah di dunia, yaitu zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia itu bukan tidak bekerja, bukan tidak dagang, bukan tidak usaha, tapi hasil daripada dunia itu, daripada perdagangan itu, daripada hasil kerja itu harus disurvei. Oh ini misalnya ini beli 3.000, dijual 7.500 atau 6.500, hukumnya haram. Jangan asal berpenghasilan. Saya untuk nyosor jual ini, misalnya kalau di kampung beli sapi 1 juta, sapi 1 juta dijual 2,5 juta, itu haram. Kalau orang suruh dunia, kalau haram, apalagi haram, subhat beliau tidak hampir. Contohnya subhat, misalnya diberi makanan oleh seseorang. Oh ini ayam goreng misalnya. Ini kalau orang waras zuhud di dalam dunia tidak dimakan. Kenapa? Karena namanya subhat, tidak jelas dari mana ini ayam, atau tanda di pasar dilempar beli ayam takut rugi, akhirnya ayam mati dicampur karena takut rugi. Itu sebabnya orang zuhud tidak memakan kalau tidak tahu persis sumbernya. Tapi sulit kalau sampai zuhud tidak dimakan, itu sudah wangi, jasadnya harum insyaallah di dalam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, saya singkat berkulu singkat, kata Imam Al-Ghazali, wa masuk biuyubi, selalu introspeksi diri, kelemahan diri, artinya tidak sombong, selalu bercermin kepada dirinya atas kelemahan dirinya, walaupun pandai tidak mengaku pandai, terus kembali kepada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pintar, walaupun suci, walaupun kaya, walaupun berbakat, tetap sifat tawadhu. Kalau sudah introspeksi diri, sudah bercermin kepada dirinya bahwa dirinya ini adalah semuanya direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan orang ini kalau tidak diizinkan Allah enggak boleh. Iya. Karena orang itu pertama diberi kemampuan oleh Allah. Misalnya sampean punya suatu pekerjaan, misalnya punya PT, itu pertama diberi kemampuan oleh Allah. Dan kemampuan itu tergantung Allah mau diberi kepada siapa. Kadang mereka sekolah bisa jadi dewan. Di kampung saya ada yang ke Malaysia kerjanya kerja bangunan boleh jadi dewan, yang sarjana agak boleh jadi dewan. Itu bahwa sesungguhnya supaya orang yang punya sekolah tinggi tidak sombong, ternyata benar la haula wala quwwata. Kalau Allah memberi kekuatan kepada beliau, berisi yakin kemauan oleh Allah, maka kemauan itu dijalani, direncanakan, dijalani. Misalnya punya kemauan, saya mau buat usaha ini, kandang sapi misalnya, diberi kemauan, dijalani, lalu jadilah orang sukses.
dari hasil kerja itu, tapi dasarnya diberi kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sini orang saya Madura dulu mojek, sekarang jadi kepala sekolah SMA di Bengkok. Kepala SMA punya usaha sebulan bisa menghasilkan 30 juta lebih. Tapi mudah-mudahan tabayyan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut lupa dengan la haula wala quwwata illa. Akhirnya mengaku dirinya yang hebat, bisa berusaha itu, bisa bersekolah tinggi sehingga mencapailah jadi kepala sekolah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah tetap dipantau dengan itu prinsip memahami dirinya bahwa la haula wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimahullah. Jadi langkah pertama melalui untuk membuka hati dan makrifat kepada Allah Jalla Jalla melalui sedekah bisa. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, alladzina yunfiquna amwalahum wal-laili wan-nahar syarran 'alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wa lahum jazaa. Walladzina, dan orang-orang yang beriman, siapa saja yang beriman, baik tua, muda, laki, perempuan, tidak mengenal rupa, paras rupa, tidak mengenal. Yunfiquna, mereka menginfakkan harta bencana, menginfakkan tenaga, menginfakkan pemikirannya, menginfakkan hartanya. Infak itu bukan cuma berupa uang, tapi yang Allah maksud semua, tenaganya, waktunya. Misalnya sekarang waktunya dagang, infakkan ke masjid berjamaah. Misalnya sekarang waktunya ke sana, infakkan untuk mendagang majelis ilmu, karena majelis ilmu ini kata Rasulullah ibarat taman surga. Jadi kalau mau tahu taman surga, datanglah ke majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu misalnya melalui majelis ilmu itu, misalnya dari barat ke timur mau ke pasar misalnya, lalu ada majelis ilmu, kata Rasulullah suruh duduklah sejenak untuk mendatangi, bukan yang duduk di majelis ilmu tanpa tenggelam itu datang keridhaan Allah. Duduk di majelis ilmu para tenggelam, masalahnya yang tengok kiainya, ambil ilmunya. Saya ada guru juga, guru saya tasawuf gelandangan, bajingan, tapi saya tak mengikuti beliau, ambil ilmunya. Karena ilmu itu bil hikmah, bil hikmah. Ambil ilmu, walau keluar dari mulut anjing, apalagi dari sesama manusia. Cuma sudah ada korupsi sedikit, tidak mau diterangkan. Kita mengikut ilmu karena kita berjalan dengan ilmu, bukan berjalan dengan kiai itu. Kita betul. Ubil hikmah fasda ma kadar karena Sayyidina Ali rahimahullah. Ambil ilmu hikmah itu, andainya walaupun itu keluar daripada orang, misalnya orang yang gak baik atau keluar dari minat. Yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka, walaupun pada waktu malam dan nahar, dan pada waktu siang. Siang malam, siapa berani menginfakkan siang malam hartanya? Tidak usah siang malam lah, hampir harus saja. Kalau tidak malam,
siang, tidak sempat menginfakkan siang malam, tidak sempat malam siang, kalau bagus lagi siang malam. Walaili wan nahar syarran secara rahasia. Secara rahasia hingga misalnya sampean tayakkaru ya bangun semua orang yang tidur di waktu tarhim sebelum subuh kan, as-salatu ya ibadallah, harus salat kabeh wahai Allah. Misalnya sampean gak ada orang waktu itu di masjid, sembunyikan sedekah sampean. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu dan para malaikat. Hanya hati sampean yang tahu kepada Allah. Itu namanya sabar. Wa alaniyatin, dan secara terang-terangan. Secara terang-terangan misalnya sampean nanti untuk pondok misalnya gerem Ustaz diketahui oleh jamaah, boleh pahalanya juga besar, tapi niatkan untuk syiar, untuk jadi ibrah, untuk jadi contoh tauladan kepada yang lain, bukan karena ria. Kalau ria dan diberi pada sampai sedekahnya, karenanya kelas tentu sedekah yang diterima. Itu namanya terang-terangan. Falahum ajruhum, maka bagi orang-orang itu ajruhum dapat pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yang sudah kasihan malam, kalau tak siang malam, kalau tak malam siang, kalau lebih bagusnya siang malam. Baik secara tidak diketahui oleh orang. Dari Rasulullah sedangkan tangan kanan memberi, tangan kiri bagaimana, itu namanya sirna secara rahasia, dan diketahui itu dibandingkan oleh, dikiaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Artinya orang lain tidak mengetahui yang maksud tangan mana dan tangan mengetahui kiri begini dan tidak seperti itu. Itu perbandingan kias. Balhum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang itu mendapat fadilah keutamaan oleh Allah, tidak pernah ada rasa takut. Wala khaufun, dan tidak mereka khaufun, rasa takut tidak ada. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak juga yahzanun, mereka bersedih hati dibagi ketenangan oleh Allah, dibagi keberanian oleh Allah, dibagi iman tapi qalbi ladini, agar yang sangat kuat oleh Allah. Walaupun digoncangkan dengan tenaga, misalnya difitnah di sini, tak pernah merasa khawatir, tak pernah merasa takut. Itu jaminan fadilah daripada orang-orang yang berinfak syiada. Fadilahnya besar, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orientasinya juga kepada membuka hati. Kalau orang bakhil hatinya nggak akan terang. Kalau orang berinfak, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar wajahnya berseri-seri. Sebenarnya di dunia sudah, kalau orang dermawan lain, karena berangkat dari kelembutan hatinya. Kalau orang bakhil hatinya keras, ingat besi yang karat, akhirnya terpancar wajahnya yang tidak baik seperti saya. Kenapa sampai coba orang alim itu kan menginfakkan jiwa hartanya kepada agama Allah, para ulama, bahkan nyawanya dibagi kepada Allah, para syuhada. Kan dunia ini kan air ya. Tengok gambarnya saya ingat
embul beliau karena dari kelembutan hati. Nah, nanti datanglah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbun mu'min ma'rifatun, hatinya orang mukmin ma'rifat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dengan angin, Allah tidak menyerupai dengan roh, Allah tidak menyerupai dengan bayangan, Allah tidak menyerupai dengan apapun suatu benda yang biasa kita lihat dengan banyak indera, tapi dengan ainulnya, dengan mata keyakinan. Mungkin sebegini dari tergulung, mudah-mudahan dibuka hati kita, wabillahi qulubil mu'minina wa tasyukkin, mudah-mudahan dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tasyukkin dan penglihatan kita atau wa tasyukna dengan penglihatan kita semua, mata hatinya dibuka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya Rabbal Alamin, sekilas silaturahim ini semoga manfaat dan barakah. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah